Halo semuanya, yang ini ya, ini bukan pick a card biasa ya. Ini coaching untuk kamu yang masih single dan berharap ada perkembangan dalam kehidupan asmara kamu, dan semoga perkara jodoh jadi lebih lancar. Nanti di sini saya kasih ya saran, wejangan, dan apa yang perlu kamu dengar buat bikin kamu makin oke, makin keren dalam hal asmara ya. Ini readingnya ya, coachingnya bukan reading, kebiasaan ya. Ini coachingnya percobaan pertama ya. Kalau banyak yang suka saya bikin lagi, kalau nggak banyak yang suka ya udah sekali ini aja ya. Ya, kamu pilih ya. Ini ada kartu-kartu, di bawahnya decknya yang mengandung kartunya ya. Di sini ya nggak semua kartu indah ya. Yang indah pertama, maksudnya terkesan indah ya buat banyak pembaca, banyak penonton yang sering lihat reading kan pastinya tahu Ten of Cups nih kartu yang positif ya. Terus Nine of Wands nih kartu yang nggak enak ya. Terus Seven of Swords nih kartu yang nggak enak. Cuman ya jangan mikir enak nggak enaknya ya, kamu pilih yang paling kena di hati kamu ya. Soal enak nggak enaknya, saya kasih tahu, setiap kartu ada positifnya, ada negatifnya. Bahkan Ten of Cups yang katanya wow gitu, ada negatifnya. Ini yang dua yang katanya negatif banget, ada positifnya ya. Kamu pilih aja yang sesuai hati kamu. Oke, grup pertama, kalau kamu pilih Ten of Cups ini, ya ini coachingnya buat kamu ya. Kamu milih Ten of Cups nih, mungkin kamu membayangkan kalau kamu sudah menikah ya, kamu berkeluarga, bahagia, tentram dan damai, nggak ada kesulitan ya, berharapnya seperti itu ya. Cuman perlu diketahui ya bahwa mungkin kamu perlu siap bahwa ya, bukan cuma perlu diketahui, mungkin kamu perlu siap bahwa kemungkinan pernikahan itu nggak seperti yang kamu bayangkan. Jangankan sampai pernikahan, ketika kamu sudah menjalin hubungan yang belum menikah tapi sudah ada keseriusan di situ ya, nggak seindah yang di sinetron atau di drakor. Ya, dan yang sering terjadi di pernikahannya kebanyakan orang adalah ada kalanya, dan kala itu bisa hitungannya nggak cuman hari, bisa jadi selama bertahun-tahun kamu sama pasangan kamu saling jengkel-jengkelan. Terus ada tahun-tahun di mana kamu sama pasangan kamu manis ya. Terus ada tahun-tahun di mana kamu sama pasangan kamu seakan-akan selalu miskomunikasi kayak gitu ya. Jadi nggak selalu bahagia. Cuman kita bisa menilai bahagia enggaknya sebuah pernikahan ketika kita sudah tua ya, sudah sama-sama jompo. Bahagia enggaknya ketahuannya di situ. Nah, itu ya. Jadi kamu di sini yang saya bukan kok mau nakut-nakutin ya, memang realitanya bagi kebanyakan orang ya seperti itu gitu. Ya mungkin ada beberapa yang enggak seperti saya gambarkan tadi, cuman ya semoga kamu dapat yang enggak seperti kebanyakan orang. Cuman lagi harus siap kalau ternyata kamu dapatnya yang enggak seperti kebanyakan orang ya. Jadi enggak cuman ngikutin apa yang kamu mau, kamu juga mesti kompromi sama realita bahwa di luar sana pilihan-pilihan orang yang potensial jadi jodoh kamu semuanya nggak ada yang sempurna, semuanya ada kekurangannya, semuanya ada bagian-bagian dirinya yang bakalan kamu nggak suka gitu ya. Jadi kamu mesti ya belajar nerima daripada nggak ada jodohnya. Ya, ini coachnya mulutnya agak tajam ya, harap maklum. Pilihan kamu ini, dan kartunya di sini ya yang mewajangi kamu ada High Priestess, ada Queen of Pentacles, ada Three of Swords, ada Eight of Wands, ada Ace of Wands, ada The Lovers, ada The Moon, ada Three of Cups, Ten of Swords, Knight of Pentacles, Six of Cups,
of Wands ya. Dari loversnya di sini ya, kelihatannya kamu bukan kok kamu nggak menginginkan pernikahan, kamu pengen, ya sudah jelas kamu pengen ada jodoh, pengen bisa nikah one day kalau bisa secepatnya. Tapi itu lebih ke kayak tekanan dari luar ya, tekanan kayak dari orang tua, mungkin dari lingkungan, mungkin sering ditanyain kok belum nikah kayak gitu ya, dari sini ya. Atau bisa jadi bukan kok banyak yang, atau bukan kok menerima pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, tapi kamu lihat teman-teman kamu beberapa ada yang sudah nikah dan kamu berharap kamu juga segera ya. Itu jadi ada tekanan dari luar. Kamunya sendiri memang pengen, cuman nggak sekenceng hawanya yang saya rasakan di sini. Kalau ngikutin pengennya kamu sendiri, bisa jadi ya dengan Knight of Pentacles di ini kamu lebih condong ke ngejar prestasi, karir kayak gitu ya. Ya pernikahan iya, jodoh iya, cuman energi kamu lebih ke situ. Kalau dilihat di sini sih ya, nggak tahu cocok atau nggak cocok, nggak kamu komentar ya. Nggak resonate tante gitu. Kebalik tante kayak gitu ya. Terus saya bacakan lagi ya dari awal ya, High Priestess, Queen of Pentacles. Di sini kamu tahu yang kamu mau ya. Kamu soal jodoh, soal ya nggak usah lah soal jodoh ya, soal arah hidup pertama itu dulu. Soal arah hidup kamu sebetulnya tahu, harusnya kamu mengarahkan atensi kamu, energi kamu, mengarahkan waktu dan tenaga kamu dan segala hidup kamu kemana, kamu sudah tahu ya. Ya mungkin ini tadi ada karir yang pengen kamu kejar. Dan lagi ya kamu, saya dukung ini karena gimana ya ketika kita sudah sampai di posisi yang kita inginkan itu ya, pilihan kita soal jodoh lebih, katakanlah lebih baik lah kualitasnya ya. Di posisi kamu sekarang mungkin ya ini tadi kamu merasa nggak dapet atau kesulitan menemukan orang yang tepat karena orang yang tepat itu nggak ada di level kamu yang sekarang. Bisa jadi itu ya. Jadi kamu mesti naik level secara duniawi loh maksud saya ya, bukan cuma secara spiritual kamu lebih oke. Enggak, ini naik level secara duniawi, kayak karir kamu bagus, keuangan bagus kayak gitu ya. Karena memang ya suka nggak suka ya, orang di level duniawi yang lebih tinggi, pilihan jodohnya juga lebih berkualitas gitu ya. Suka nggak suka mesti saya sampaikan itu. Nggak cuma mengandalkan spiritual atau kebijaksanaan doang ya. Terus di sini ada Eight of Wands, ada Ace of Wands ya. Sebelum ada The Lovers, ada beberapa hal yang perlu kamu ubah di diri kamu, di hidup kamu, kebiasaan sifatnya ya, lebih ke kayak kebiasaan. Misal ya, kamu biasanya lebih suka ndekem aja di kamar, nggak mau keluar ya. Alasannya karena nggak punya temen, alasannya karena jauh, atau ada aja alasannya gitu, demi untuk ini. Misal ya, saya nggak bilang kamu seperti itu, misal itu. Berarti yang perlu kamu ubah adalah kamu mesti lebih sering keluar, lebih sering nongkrong di luar, entah sendirian entah sama siapa, yang penting nongol nongol di hadapan dunia ya, bukan kok ngeceng ya, enggak, kamu ngelihat dunia itu aja buat kamu sendiri ya, lebih gitu. Itu tadi contoh ya, kalau kamu hobinya sehari-hari cuman dekem aja di rumah ya, ada intinya itu tadi, ada kebiasaan yang perlu kamu ubah ya. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin banyak ya. Kalau saya rasa ada beberapa di sini secara ini Eight of Wands agak drastis gitu ya. Jadi mungkin beberapa kebiasaan perlu kamu ubah supaya ada perubahan drastis itu tadi di diri kamu. Nah, baru setelah itu datanglah tawaran-tawaran asmara buat kamu ya. Jadi penghambat kamu cuman ada kebiasaan yang ya itu tadi ya, yang kira-kira melemahkan kehidupan asmara kamu. Kebiasaan yang mana gitu ya. Misal kamu biasa dandanan gembel aja, coba diganti kebiasaannya, jangan dandan yang gembel.
Jangan niru dukunnya ini ya. Kemana-mana gembel ya. Dukunnya sih sudah nikah, nggak nyari, kamu kan masih nyari ya. Dan lah yang cakep ya. Entah kamu cowok, entah kamu cewek ya. Terus di sini ada Three of Swords ya. Ini kayaknya ya ada, bisa jadi takut kecewa, bisa jadi memang sudah pernah kecewa dan nggak mau kecewa lagi. Jadi di satu sisi ya, kamu mencari, kamu menginginkan pasangan, tapi di sisi lain kamu takut punya pasangan karena kamu takut kecewa ya. Ini harapan kamu semuanya bahagia, nggak ada kekecewaan, semuanya happy. Maksudnya dari awal sampai akhir happy terus, nggak ada kekecewaan. Begitu ada kecewa satu, kamu hancur kan gitu. Karena dari awal sebelum ada kecewanya juga kamu sudah takut kecewa. Ternyata ada beneran kamu hancur. Mungkin itu yang terjadi selama beberapa kali kamu menjalin hubungan kalau memang pernah ya. Jadi begitu ada poin yang mengecewakan di orang yang dekat sama kamu atau orang yang jadi pacar kamu, ada poin yang mengecewakan, kamu langsung menarik diri ya. Atau mungkin kamu nggak menarik diri tapi tanpa kamu sadari kamu bikin konflik sama itu orang, bikin cekcok terus akhirnya bubar karena memang ada satu yang kamu nggak suka gitu, atau dua atau bahkan banyak, dan kemungkinan banyak ya yang kamu nggak suka karena memang pada dasar di diri setiap orang ada banyak hal yang bakalan kita nggak suka. Nah ini ya kuncinya di kamu. Manajemen ekspektasi ya, manajemen ekspektasi. Kamu nggak bisa expect seseorang akan selalu memuaskan buat kamu, akan nggak pernah mengecewakan, pasti akan mengecewakan. Semakin lama kamu berurusan dengan orang itu ya, entah siapapun itu, kamu bakalan makin sering kecewa ya, bisa tiap hari. Nah itu ya, jadi manajemen ekspektasinya, pahami bahwa setiap orang akan mengecewakan. Kalau kamu nggak berani kecewa, jangan berharap dapat pasangan kan gitu ya. Kasar-kasaran yang ngomong begitu. Kalau kamu nggak berani dikecewakan, kalau kamu nggak mau dikecewakan, jangan berharap ada pasangan, jangan berharap ada pernikahan, karena pernikahan nggak Ten of Cups. Kebanyakan pernikahan nggak Ten of Cups ya. Sorry, ini kok kayaknya kurang mantep di mata. Ya semoga lurus. Itu ya, jadi manajemen ekspektasi. Nah, terus ubah kebiasaan ini tadi. Kita lihat kartu lainnya ya, kita gali pesan semesta untuk kehidupan asmara kamu. Ada The Moon. Nah ini, kamu ya, kamu orangnya spiritual ya, dengan High Priestess di sini ya. Otomatis ya dengan gini ya, kamu juga menarik orang-orang yang cenderung spiritual, meskipun mungkin nggak ditampakkan atau meskipun mungkin nggak nampak ya, kamu menarik orang-orang yang juga spiritual. Dan perlu dipahami di sini ya, orang-orang yang spiritual ini kan termasuk kamu ya, termasuk kamu sendiri, orang-orang yang spiritual, dan termasuk saya, ini cenderung orang-orang yang go with the flow ya. Overthinking tapi berusaha go with the flow, intinya. Itu ya. Dan kalau kamu menarik orang-orang yang juga spiritual ya, ya Moon ini ya. Moon ini menggambarkan orang-orang yang gak bisa dipastikan arah langkahnya ya. Kamu tanya ini hubungan arahnya kemana, jawabannya kita lihat nanti, kayak gitu ya. Terus itu mengecewakan, sedangkan kamu mengharapkan jawaban yang kasih kepastian. Ini kita lagi di hubungan macam apa, kayak gitu ya. Itu menarik orang-orang yang gak pasti. Ini juga perlu di manage ekspektasinya. Kalau kamu spiritual, seringkali otomatis menarik energi-energi spiritual juga, dan orang spiritual ya seperti itu ya, kamu ekspektasinya jangan berharap ada kepastian, go with the flow dalam hubungan ya. Cuman orang go with the flow ini juga orang yang overthinking. Susahnya memang di situ, ketika harus go with the flow, overthinkingnya jalan langsung kan. Ini mau kemana arahnya, mintanya kepastian gitu ya, overthinkingnya ya. Three of Swords ini ya.
Jangan apa istilahnya, bukan kok jangan khawatir, ketika kita khawatir usahakan supaya kita enggak terpengaruh sikap kita, enggak terpengaruh kata-kata kita, enggak terpengaruh kesehatan kita. Overthinking juga bisa ke kesehatan kan, tahu pastinya kamu ya. Terus ini ada Ten of Swords di kartu ke-9 dan ada Ten of Wands di kartu ke-12. Ini kamu dua kartu di tempat, di posisi spiritual. 9 sama 12 nih posisi spiritual. Posisi pertama sudah jelas spiritual, dan ini posisi spiritual ada Ten of Swords dan Ten of Wands. Bisa jadi ya, sorry ini bukan kok gimana-gimana, kamu kebanyakan belajar. Memang kalau di apa namanya, kalau katanya orang-orang nggak ada lah istilahnya kebanyakan belajar. Kalau dalam hal belajar spiritual memang ada tahap-tahapnya ya. Ada fase-fasenya. Ketika kamu sampai di level ini, di fase ini, kamu cuman bisa memahami yang sampai di sini doang. Betapapun kamu berusaha memahami yang di atas-atasnya, kamu cuman merasa paham ya. Karena gimana-gimana ajarannya pasti disampaikan dalam bahasanya manusia kan gitu ya, bukan kok bahasanya hewan kan gitu. Ya kamu mengerti kalimatnya itu maksudnya apa, tapi kamu nggak ngerti esensinya itu ya. Di sini yang saya maksud dengan kebanyakan belajar. Jadi kamu menyerap hal-hal yang belum waktunya kamu serap, jadinya kamu salah paham ya. Ini bukannya merendahkan, sama sekali enggak. Saya juga pernah mengalami yang seperti ini ya, menyerap hal-hal pelajaran-pelajaran yang belum bisa saya serap, tapi saya pikir saya harus serap karena saya pengen nyerap ya. Dan akhirnya yang saya pahami ya yang bisa saya pahami di level pemahaman saya waktu itu. Sedangkan setelah beberapa tahun kemudian dikunjungi lagi pelajaran itu, ternyata maknanya nggak seperti yang saya pikir. Nah itu ya, jadi ini ya bisa jadi dalam kaitannya dengan hubungan ini tadi ya, dalam kaitannya dengan kehidupan asmara, ada konsep-konsep atau prinsip-prinsip atau pemahaman-pemahaman dari ranah spiritual yang kamu adopsi, kamu serap, tapi salah gitu ya. Yang diserap salah, atau bisa jadi cara kamu menggunakannya yang salah. Intinya itu ya. Pesan saya di sini ya, kalau ada dua kartu seperti ini, kamu let go aja ya. Hal-hal yang spiritual itu, pemahaman kamu tentang spiritual, tentang hal-hal yang esoterik, astrologi, tarot, entah apa spiritual kamu sisinya di mana ya. Maksudnya bidang spiritualnya kamu di area yang mana, itu dilepas aja dulu. Lihat kenyataannya ya, manusia itu seperti apa perilakunya ketika berhubungan, kayak gitu aja gitu ya. Nggak usah dibawa-bawa ke atau pakai pesan-pesan spiritual kayak gitu ya. Kalau perkara manifesting jodoh ya tetap kamu lakuin, cuman ketika menilai sesuatu lepaskan spiritualnya ya. Cukup pakai spiritual dari agama ya, yang sehari-hari aja ya, yang begini-begini mungkin agak kebablasan katakanlah gitu ya. Saya pun ya dalam kehidupan sehari-hari nggak terlalu ya, saya tahu yang saya tahu, cuman sering kali nggak perlu gitu ya, nggak perlu dipakai segitunya. Bukan kok ilmunya itu nggak berguna untuk refleksi diri itu aja, tapi untuk menilai situasi, untuk menilai orang, bukan itu ya. Kita nggak ya, bukan kok nggak bisa, sering kali memang nggak untuk itu ya. Terus ya ini tadi sudah kebaca ya, perkara ini karir, Knight of Pentacles, ada Six of Cups ya. Ini gini ya, tadi sebelum ngomongin spiritual yang kebablasan ini tadi ya, saya sempat ngomong kalau
pencapaian secara materi ya, pencapaian yang duniawi itu kamu perlu ya, itu nyambung ya. Jadi kamu hiduplah secara duniawi, maksudnya hal-hal yang tuntutan-tuntutan hidup atau pengejaran-pengejaran duniawi, asalkan nggak geragas ya, nggak rakus, nggak jahat ya, yang penting kamu bersinar, itu aja ya. Kejarlah kalau memang bukan kok kalau memang itu perlu, karena yang kamu cari adalah, kalau dilihat dari Knight of Pentacles-nya ini ya, dan Six of Cups di sini ya, dan ada The Lovers di sini, pastinya kamu nggak nyari pasangan yang sembarangan kan, gitu. Nggak asal pokoknya ada pasangannya, nggak seperti itu kelihatannya. Kalau dari kartu ini kamu mau pasangan yang ada quality-nya, yang mungkin punya jabatan, mungkin ya selain spiritual lah ya, selain orangnya juga spiritual kayak kamu, dia juga punya prestasi, punya jabatan, punya kesibukan dalam hidupnya yang berarti, yang berharga, yang mungkin bukan cuma itu tapi juga berguna buat orang-orang lainnya ya, yang membanggakan dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, yang kamu cari bukan manusia sembarangan. Jadi kamu juga mesti jadi manusia yang tidak sembarangan gitu ya. Secara kasat mata kelihatan kamu nggak sembarangan itu ya. Dandanan jangan gembel ya. Terus kedua, punya prestasi. Mungkin perlu punya bisnis yang ya mungkin pertama kecil lama-lama besar kan gitu ya, dan ya mungkin punya jabatan tertentu yang keren atau pekerjaan yang keren apalah, atau status sarjana, apa sih namanya, pendidikan yang tinggi, apapun yang bikin kamu kelihatan lebih mewah ya, apapun yang membawa kamu ke level status sosial yang lebih tinggi, kejarlah itu dulu gitu ya, baru kamu cari spiritualnya. Orang yang spiritual di situ banyak gitu, kebanyakan orang yang sudah mencapai titik-titik tinggi ya, itu orang-orang yang juga spiritual. Kalau yang di bawah seringkali merasa spiritual doang, tapi sebetulnya ya enggak juga gitu. Ya. Hai, kalau kamu pilih Nine of Wands ini coachingnya buat kamu ya, buat kehidupan asmara kamu ke depannya, supaya ada perkembangan ya. Pertama ya, karena kamu milih Nine of Wands itu ya, mungkin ada semacam keraguan di hati kamu, apa ya, ada jodohnya. Mungkin jodohku sudah mati atau mungkin jodohku belum lahir ya, mungkin ada selentingan-selentingan itu di dalam hati kamu atau di dalam kepala kamu ya. Atau bisa jadi juga bukan kok pikiran-pikiran seperti itu, tapi lebih ke kayak jangan-jangan dapat jodoh yang parah, karena sudah pernah ada contohnya yang kamu lihat di kehidupan nyata, entah itu tetangga kamu mungkin, atau rumah tangganya siapa ya, atau orang tua kamu sendiri bisa jadi ya, kamu tertakut-takut oleh kenyataan rumah tangga yang sudah kamu lihat. Jadi ada semacam, intinya di sini dikabuti kekhawatiran, kamu pengen tapi kamu takut, kayak gitu ya. Yang reading yang pertama tadi juga ada gitunya sedikit ya, pengen tapi takut ya. Ini juga, tapi ini lebih langsung kentara, pengen tapi takutnya. Yang pertama tadi enggak, yang kentara cuma pengennya doang ya. Mungkin yang ikut yang pertama juga enggak sadar kalau ada rasa takut di dalam hatinya. Nah, kamu sudah jelas ada istilahnya, ada kesadaran bahwa ada hal yang kamu takutkan dalam menjalin hubungan gitu ya. Ada yang jangan sampai yang gini yang terjadi. Jadi somehow perasaan seperti ini bikin kamu jadi terbatas geraknya, katakanlah ya, energi asmara kamu jadi nggak bisa loss, nggak bisa yang menciptakan keindahan-keindahan, kemanisan-kemanisan yang seperti harusnya kamu dapatkan gitu ya. Oke, di sini ada kartu-kartu. Ada Guardian of Swords, ada Explorer of Wands, ada Six of Cups, ada Four of Pentacles, ada Chariot, ada Elder of Cups, ada Judgment, ada Justice sama Explorer of Swords.
ada Guardian of Cups, ya ada Empress. Ini kamu ya masalah kamu mungkin cuman itu doang ya, secara kualitas diri ya, istilahnya yang bisa kamu jual yang bisa kamu jual. Nah ini bottom of the decknya Three of Swords ya, saya tampilkan aja ya sebentar. Di diri kamu yang bisa dijual, maksudnya kamu, saya berani ngomong di sini, kamu sebetulnya gampang lakunya, katakanlah gitu ya, ngomong kasarnya kamu gampang lakunya sebetulnya, cuman kamu sendiri yang takut. Dan semua kartu ini ya, khususnya kalau digabungkan energinya, dijadikan satu kalimat ya, ini mengatakan kamu seseorang yang sebetulnya mungkin memang sudah punya pergaulan yang luas, kamu punya teman banyak, atau kenalan kamu dari berbagai kalangan bisa jadi, atau kamu punya potensi seperti itu dan kamu tahu kamu bisa, cuman kamu enggak. Kalau memang sekarang kamu enggak ngelihat diri kamu punya pergaulan yang luas ya, tapi somewhere somewhere di dalam kalbu kamu tahu kamu bisa itu. Ya, di sini saya nggak ngelihat masalah ya, maksudnya apa yang perlu diubah di diri kamu atau perlu baca mantra apa ya, sudah pas sebetulnya. Yang kurang pas cuman ini kekhawatirannya itu tadi, mungkin karena ada pengalaman, ini lebih ke kayak pengalamannya orang lain yang kamu lihat, kamu saksikan, dan betapa nggak enaknya ya, ngaruh banget di kamu secara bawah sadar ya. Kayak misal nggak usah lah orang-orang di sekitar kamu, mungkin waktu remaja atau bahkan waktu masih kecil kamu nonton sinetron kisah prahara rumah tangga, dan itu nancep banget di perasaan kamu. Jadi ketika kamu membayangkan hubungan, kamu juga membayangkan tragedinya dan praharanya itu juga gitu, dan itu bikin kamu maju selangkah mundur dua langkah kayak gitu ya. Itu aja sih maksudnya masalah kamu. Cari lagi, barangkali ada masalah yang tersembunyi di balik kartu-kartu yang jos ini ya. Nggak perlu saya bacakan lah ya kalau yang bagian jos-josnya ini kan coaching ya, untuk nampar kamu ceritanya, kan memang tujuannya itu ngasih tahu kamu yang perlu diperbaiki yang mana. Semuanya sudah baik di sini ya, kecuali ini mungkin ya, ini juga kartu oke sebetulnya, cuman negatifnya mungkin bisa dibacakan sebagai kamu ada kisah asmara yang nyantol, masih kamu harapkan mungkin dengan Six of Cups di sini ya, kayak kamu sering nostalgia ke masa lalu ya. Ada seseorang yang menurut kamu tepat buat kamu, tapi itu orang di masa lalu, enggak di masa sekarang kayak gitu ya. Jadi bisa jadi orang-orang yang datang setelah orang yang di masa lalu ini ya, kamu ngerasa enggak ada yang lebih baik dari dia gitu. Ya, itu juga masalahnya kamu ya. Kalau kamu mengharapkan dia kembali ya, sebentar ya, ini barangkali loh ya, barangkali ya, mungkin nggak semua yang ikutan coaching yang file kedua ini mengharapkan orang dari masa lalu, mungkin ada satu aja. Iya, saya coba lihatkan ya, banyak bener, coba lihatkan, mungkin ada pertanyaan kapan dia kembali atau apa dia bakalan kembali. Ini dua kartunya, Ten of Cups, Four of Swords ya. Ini ya kalaupun kembali cuman kayak istilahnya ngasih kabar atau sinyal atau menetapkan ya, intinya menetapkan itu tadi, menetapkan bahwa yang lalu adalah yang lalu, kedepannya sudah cukup di masa lalu itu. Ya sorry kalau kasih kabar yang nggak enak ya. Ya jadi di sini ya move on. Kalau memang masih nyantol sama yang dulu, kamu perlu move on itu ya. Selain ketakutan yang nggak rasional ini tadi ya. Mungkin sarannya ya, atau bukan kok sarannya, kata-kata bijaknya ya.
hubungan setiap orang nggak sama. Terlebih kalau dibandingkan dengan cerita-cerita yang ekstrim ya, kayak mungkin kamu pernah dengar kisah KDRT di orang entah siapa ya, atau mungkin kamu pernah dengar kisah seseorang ditinggalkan gitu aja sama pasangannya dan kamu somehow itu merasuk banget ke jiwa kamu ya. Itu kan kisah-kisah yang ekstrim ya. Kebanyakan pernikahan kan nggak gitu ya. Kebanyakan pernikahan ya kadang ada benci-bencian, kadang cekcok, tapi habis gitu ya baikan lagi, habis gitu ya akur lagi, habis gitu ya bahagia lagi, terus cekcok lagi. Habis itu bahagia lagi, gitu terus sampai tuh. Kebanyakan seperti itu. Nggak kok yang ekstrim kayak yang mungkin kamu khawatirkan ya. Jadi saya rasa dengan kualitas-kualitas yang tergambar di kartu ini tentang kamu, ya kamu nggak bakalan dapat yang kamu takut-takutkan itu, yang ekstrim-ekstrim itu enggak, jauh dari itu ya, jauh dari itu. Sering kali ya, dan kemungkinan buat kamu juga yang kamu dapatkan adalah yang kayak kamu juga, kira-kira kualitasnya, levelnya sekamu ya, pastinya lah ya. Setiap orang kan nari orang-orang yang frekuensinya yang sefrekuensi ya. Nggak perlu diupayakan itu perkara nari orang yang aku mau menarik orang yang sefrekuensi dengan aku, nggak perlu ya, sudah otomatis begitu. Kamu nggak bakalan nari orang yang nggak sefrekuensi sama kamu, udah otomatis ya, vibrasi satu. Nah ini Two of Pentacles ya. Ini kan 2 koin, mungkin berbeda gambar depannya doang ya, tapi ketika dibalik ternyata gambar depannya koin yang ini adalah gambar belakangnya yang koin yang ini, dan gambar depan koin yang ini adalah gambar ya yang kamu tarik orang yang mungkin di depan kelihatannya berseberangan sama kamu, tapi ketika kamu sudah kenal, kamu menemukan ternyata dia juga kayak kamu, dan kamu juga menemukan bahwa kamu juga kayak dia yang kamu lihat di awal. Paham ya? Hai, kamu yang pilih Seven of Swords, deck ketiga, kamu grup ketiga, ini coachingnya buat kamu ya. Secara kamu milih Seven of Swords di sini ya, mungkin sebagian besar dari kamu, kebanyakan yang milih kartu ini punya pertanyaan. Selama ini menjalin hubungan ditipu-tipu melulu, dikerjain melulu, dimanfaatkan melulu. Apa ya mungkin nasibku berubah mendapatkan yang enggak seperti itu ya, yang baik, yang soleh atau soleha, yang kaya mungkin, yang support secara finansial, secara emosional, juga secara spiritual ya, yang bawa kamu ke berbagai macam kebaikan ya. Di sini mungkin saya nggak bacakan apa ya bisa ya, saya bacakan gimana caranya biar bisa. Nasib kamu dari yang tadinya menjalin hubungan ditipu-tipu melulu, dimanfaatkan melulu, jadi seseorang yang punya hubungan yang seperti kamu idamkan dan seperti kebanyakan orang mau ya. The Empress kartunya ya, terus The Sun, Ace of Cups. Dari 3 kartu ini doang ya, sudah kelihatan kamu orangnya, dari istilahnya orang belum kenal kamu pun sudah melihat kamu gede gitu ya. Bukan kok badannya yang gede ya, kalau memang badan kamu gede ya pastinya itu juga kelihatan ya, cuman kayak kepribadian kamu mungkin, atau status sosial kamu mungkin ada yang besar di diri kamu, mungkin kepribadian. Intinya kamu gampang disenangi ya, orang gampang nempel sama kamu dan gampang tergantung. Secara ini ada desannya, gampang tergantung sama orang. Bukan kok kamu gampang tergantung, sorry. Orang gampang tergantung sama kamu, kayak gampang akrab, terus gampang cerita susah sedih-sedihnya hidupnya, terus gampang minta bantuan juga ke kamu, dan
Dengan Ace of Cups di sini ya kamu nggak tegaan, saya lihat ya kamu nggak tegaan, bukan cuman nggak tegaan, kamu rela katakanlah ya kayak dengan senang hati memberi meskipun mungkin baru kenal kayak gitu ya. Dan yang kamu berikan memang ada sebetulnya ya, maksudnya seada-adanya ya kamu kasihin. Dan seringkali ketika ada yang minta bantuan, minta duit, minta pinjem duit kayak gitu-gitu ya, kamu pas ada. Pas nggak ada ya kamu cari-carikan gitu ya. Terus King of Swords, Hermit, Three of Swords. Nih, kamu sendiri nyimpan luka ya, yang mungkin nggak kamu bagikan ke orang-orang yang tergantung sama kamu ini ya. Yang kamu tanggung sendiri gitu ya. Terus di sini ada Knight of Pentacles, Eight of Swords, sama Page of Wands ya. Ada hubungan-hubungan lama yang masih berlanjut sampai sekarang. Cuman di sini kamu merasa kayak gambarnya sih kayak tercekik, kayak terpenjara ya. Kamu mungkin lebih tepatnya bacanya kayak gini. Orang-orang yang terhubung sama kamu bukan orang-orang yang kamu inginkan ya, kayak ya kamu baik hati, kamu segalanya lah intinya ya, yang baik-baik kamu tahu kan ya. Cuman apa salahnya sih kalau seseorang menginginkan berada di atau dikelilingi orang-orang yang nggak cuman nadah ya. Kamu mungkin berharap orang-orang yang bisa ya sama-sama lah ya, ketika kamu butuh mereka bisa diandalkan ya, karena kalau mereka butuh kamu bisa diandalkan. Ini kamu kayak merasa sendirian, terpenjara ya. Nah, di sini ada Page of Wands, Magician. Ada kemampuannya buat kamu keluar dari lingkungan kamu ya, keluar dari istilahnya lompat dari orang-orang yang mengelilingi kamu. Dan itulah kenapa ya kamu merasa selama ini, bukan kok merasa, pastinya ada buktinya ya, kamu selama ini asmaranya ya terjalin dengan orang-orang yang cuman manfaatin kamu, nipu doang. Karena ya memang orang di sekitar kamu orang-orang yang menggantungkan diri ke kamu gitu, orang-orang yang butuh. Kamu punya kuasa untuk lompat keluar dari orang-orang itu ya, dari lingkaran itu. Mereka kenalnya ya sama orang-orang yang seperti mereka juga. Kamu punya kuasa untuk lompat dari situ. Ini sarannya ya, secara ini kartu ke-9 ya. Kemungkinan kamu perlu keluar dari secara lokasi ya, bukan cuman meninggalkan orang-orangnya, tapi juga meninggalkan tempatnya kamu sekarang itu. Kamu pindah tempat, kamu lepas kontak ya, bukan kok berarti sama sekali nggak mau dihubungin ya, cuman frekuensinya dikurangin itu ya, frekuensinya dikurangin jauh, cuman say hello no problem, tapi kamu sok sibuk aja gitu, nggak masalah. Ini kamu apa sih ya, terlalu tulus kok. Lugu alias bego kamu ya. Ini kamu keluar, kamu punya kemampuan untuk mandiri, menciptakan dunia kamu sendiri ya. Cuman kan yang namanya kita hidup di dunia ini kan butuh lokasi. Kamu pindah. Itu sih sarannya pertama ya. Dengan kamu pindah ya, kalau bisa yang jauh ya, yang budayanya beda dengan budaya di sekitar kamu ya. Mungkin kamu tinggal di kota kecil, daerah yang susah akses kemana-mana, dan di situ banyak orang yang kesulitan cari duit mungkin ya, jadinya tergantung sama kamu, sering pinjam duit atau ini kayak ceritanya seseorang deh. Ya itu ya, kamu punya kuasa, istilahnya kamu bisa mengendalikan bukan cuma hidup kamu, nasib kamu ke depannya nanti. Kamu bisa bikin nasib kamu ke depannya nanti seperti yang kamu khayalkan sekarang ya. Nah, di situ ya juga termasuk kehidupan asmara yang kamu idamkan, termasuk pasangan seperti apa yang kamu mau, asalkan kamu mau keluar dari ya ini tadi yang nyekik kamu ini ya. Yang nyekik kamu ini.
Dan di sini Five of Wands di kartu ke-11 ya, kayak menegaskan orang-orang yang gini ya, ini orang-orang di sekitar kamu. Iya, kalau kamu bilang orang-orang di sekitar kamu toksik, iya, ini orang-orang yang kalau kamu nggak ngasih yang mereka mau, ya misalnya ngasih pinjem duit atau ngasih duit atau dengerin mereka cerita atau ada buat mereka lah intinya. Kalau kamu menolak untuk ada buat mereka, omongannya nggak karu-karuan, entah di depan kamu, entah di belakang kamu, bisa dua-duanya ya. Omongannya nggak karu-karuan tentang kamu gitu. Jadi kalau kamu nggak bantuin, itu resikonya. Itulah kenapa kartunya pesannya minta kamu lompat keluar. Percuma kamu terus-terusin sama orang-orang ini. Satu, kamu tergerogoti ya, tergerogoti, energi kamu habis di mereka. Jadi ketika kamu berusaha menjalin hubungan yang sifatnya asmara, entah siapapun yang berhubungan asmara dengan kamu bawa energinya orang-orang ini ya. Kamu kayak kelihatan ya, energinya orang-orang ini kan energi orang-orang yang memanfaatkan itu tadi, energi orang-orang yang mau enaknya sendiri ya. Kamu bawa energinya orang-orang ini, wong kamu berhubungan sama mereka kan ya, kayak ada ketempelan katakanlah ya, meskipun kamu sebetulnya energinya kamu bukan itu. Ini kartunya mengatakan kamu bukan orang seperti itu, cuman kamu bawa ya ketempelan itu tadi. Jadinya kesannya kamu di istilahnya sinyal yang terpancar dari kamu ke orang yang berhubungan asmara dengan kamu adalah sinyalnya orang-orang ini. Kebanyakan manusia ketika dapat sinyal memanfaatkan, cari enaknya, cari untungnya, adalah apa? Gimana kalau aku manfaatin duluan sebelum dia manfaatin aku, kan gitu ya. Dan secara kamu memang ada yang dimanfaatkan, entah apapun itu ya, kamu yang dikeruk kan gitu ya. Jadi kamu hindari dulu ini orang-orang yang toksik ini, kamu jauhin. Mending udah kamu tinggalin, beres, entah mau ngomong apa di belakang kamu udah nggak urusan lagi sama mereka. Enak begitu ya. Dengan begitu ya energi kamu lebih bersih, kamu nggak ketempelan yang kayak gini-gini ya. Kamu narik orang, kelihatan langsung kamunya orangnya kayak gimana gitu. Maksudnya dalam hal asmara orang langsung terasa, meskipun di awal ketika ngelihat kamu orang, wah ini orang besar, tapi ketika interaksi sama kamu yang terasa adalah sinyalnya sinyal dari, paham kan ya, sinyal dari energinya orang-orang yang toksik ini yang nempel di kamu, yang terasa di calon kamu itu. Nah, kalau kamu sudah bersihkan, yang terasa cuman energinya kamu yang Empress, The Sun sama Ace of Cups ini nggak ada jelek-jeleknya. Ini istilahnya idaman idaman semua orang dari segala bangsa, seseorang yang ceria ya, kreatif ya, bijaksana juga, enggak cuman ceria sok lucu, enggak, ceria yang bahagia ya, yang bukan cuman bahagia dirinya sendiri, tapi kebahagiaannya nular otomatis ke orang yang berada di sekitarnya. Nah, kalau orang menjalin asmara kan pengennya bahagia ya. Nah, orang yang menjalin asmara sama kamu nggak perlu kamu apa-apain, sudah bahagia dengan sendiri ya, cuman duduk di dekat kamu aja sudah happy. Itu energinya kamu ya, jangan sembarangan kamu. Itu ya. Terus di sini ya, ini dalamnya kamu, Page of Cups, kamu penyayang. Itulah kenapa mungkin entah sudah berapa lama kamu urusan istilahnya ketempelan energi toksik ini ya, entah sudah berapa lama kamu tahu harusnya kamu meninggalkan, tapi kamu nggak meninggalkan ya, ini karena kamu terlalu sayang, nggak tega, terus juga ya nggak mau juga diomongin yang enggak, kayak merasa nanti jadinya mereka gimana nanti, jadi kayak gitu ya. Terlalu banyak yang dipikir gitu, terlalu banyak pertimbangan, dan itu bukan kok pertimbangan untuk kamu sendiri, pertimbangan untuk orang-orang itu gitu. Itu ya, jadinya banyak kekecewaan, dan ini kekecewaan bukan cuman dari hubungan asmara ya, yang menyakitkan buat kamu bukan cuman hubungan asmara, ini hubungan segala macam, hubungan keluarga, teman, kerja, semua. At least ada satu dari keluarga kamu yang nyakitin, dari lingkungan kerja ada yang
nyakitin, dari banyak ya. Ya itu tadi ya, ganti lokasi. Entah ini possible atau enggak buat kamu, ya mungkin kalau saya rasa sih bukan enggak possible, cuman butuh waktu. Kan ya buat beberapa orang, buat sebagian mungkin bisa ya udahlah 6 bulan ke depan aku usahain pindah gitu. Bisa seperti itu, buat sebagian mungkin perlu kerja dulu, nabung sampai 2 tahun atau 3 tahun ke depan terus lompat kayak gitu ya. Ya sesuaikan dengan kondisi kamu, tapi pesannya itu tadi, kamu lompat keluar dari lingkungan kamu, otomatis sinar kamu kelihatan tanpa tempelan-tempelan busuk dari sekitar. Ya